Oke, selamat siang anak-anak. Ketemu lagi sama Miss Intan ya. Kita akan materi baru tentang bab 5 energi. Nah, ini dia peta konsepnya ya. Jadi selama bab ini kita akan membahas materi pembelajaran yang ada di peta konsep ini. Nah, apa itu energi? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi berasal dari bahasa Yunani, energio, artinya kegiatan atau aktivitas yang dinyatakan dalam joule, satuan internasional. 1 kalori setara dengan 4,2 joule atau 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Nah, bentuk-bentuk energi itu ada energi kimia, energi kinetik, energi listrik, kalor, cahaya, energi otot, energi bunyi, nuklir, energi biogas, dan energi potensial. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat kedudukan atau posisinya di atas permukaan bumi. Nah, di sini juga ada gambarnya, kalian boleh lihat. Ya, rumus untuk menghitung energi potensial itu M dikali G dikali H sama dengan W dikali H. EP itu sama dengan energi potensial, satuannya joule. M itu massa benda, satuannya kilogram. G itu percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per S pangkat 2. H itu tinggi benda atau meter. W itu berat benda, Newton, satuannya Newton. Ya, nah untuk menghitung berat benda itu rumusnya massa dikali gravitasi. Nah, untuk menghitung kecepatan benda saat menyentuh tanah itu rumusnya V sama dengan akar dari 2 dikali gravitasi dikali tinggi benda. Nah, selanjutnya kita masuk ke energi potensial elastis. Ya, energi potensial elastis adalah energi yang tersimpan pada benda karena adanya gaya tekan dan gaya regang yang bekerja pada benda tersebut. Nah, ini kalian boleh lihat gambar di PowerPoint Miss ya. Di sini ada gambar seorang laki-laki yang sedang bermain ketapel. Nah, ini merupakan contoh dari gaya pegas ya. Untuk rumusnya itu kita bisa hitung energi potensialnya sama dengan setengah K dikali delta X pangkat 2. Nah, K itu sama dengan konstanta ya. Satuannya Newton per meter dan X itu panjang pegas. Dan satuannya itu meter. Masuk ke energi kimia. Nah, energi kimia itu adalah energi yang terkandung dalam suatu zat, misalnya makanan. Ya, jadi energi kimia juga terdapat dalam bahan bakar fosil seperti bensin, solar, dan batu bara. Selanjutnya ada energi listrik. Nah, energi listrik itu adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi listrik itu dihasilkan oleh sumber energi listrik, misalkan aki, generator, reaktor, nuklir, dan sel surya. Nah, ini di gambar Miss ini merupakan salah satu contoh pembangkit listrik tenaga surya. Ya, nah jadi ini energi listrik yang memanfaatkan panas matahari yang diubah ke arus listrik. Selanjutnya ada energi nuklir. Energi nuklir itu adalah energi yang dihasilkan oleh radiasi inti yang tersimpan dalam inti atom bahan radioaktif. Nah, jadi energi nuklir ini reaksi dari penggabungan dan reaksi pembelahan. Ya, di sini ada gambarnya, kalian boleh lihat. Ini adalah contoh dari energi nuklir. Lalu selanjutnya kita masuk ke energi kinetik. Ya, kalau tadi energi potensial, kita sekarang energi kinetik.
Energi kinetik itu adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Nah, jadi di PowerPoint Miss itu ada gambar seorang kakek ya yang sedang menggulingkan kaleng makanan tuh. Kalian boleh lihat ya. Nah, itu contoh dari energi kinetik ya. Jadi kaleng makanannya bergerak ke bawah. Nah, jadi untuk menghitung rumusnya berapa percepatan kaleng yang dilemparkan oleh si kakek itu bisa kita hitung dengan rumus setengah dikali M dikali V pangkat 2. Nah, apa itu EK? EK itu energi kinetik, satuannya Joule. Terus ada M itu massa benda ya, satuannya kilogram, dan ada V itu kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Nah, selanjutnya ada energi cahaya anak-anak ya. Energi cahaya itu merupakan radiasi gelombang elektromagnetik kasat mata yang merambat dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ini kalian boleh lihat, ini gambarnya ada ya. Jadi ini cahaya matahari menyinari bumi. Lalu ada energi panas. Energi panas itu didefinisikan sebagai energi yang dihasilkan oleh gesekan partikel-partikel penyusun dalam suatu zat yang saling bergerak dan bersinggungan. Nah, ini ada gambarnya, ada gambar sedang merebus air ya. Nah, itu contoh energi panas. Lalu selanjutnya energi bunyi. Nah, energi bunyi itu adalah energi yang dihasilkan oleh getaran benda. Nah, jadi di sini kalian boleh lihat ada videonya juga nih, gambar sekelompok pria yang sedang bermain trompet. Nah, itu energi bunyi. Nah, ini dia perubahan bentuk energi anak-anak. Ya, jadi energi itu juga mengalami perubahan bentuk, di mana perubahan bentuknya itu bisa energi kimia menjadi energi listrik menjadi energi cahaya menjadi energi kalor. Nah, contohnya misalnya energi listrik untuk menyetrika. Nah, jadi energi listrik untuk menyetrika itu ada perubahan energi listrik menjadi energi kalor. Energi listrik untuk menyalakan lampu berarti energi cahaya menjadi energi kalor. Energi listrik untuk menghidupkan radio berarti energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, energi listrik untuk menghidupkan angin, energi listrik menjadi energi kinetik. Setengah dikali berapa M-nya? 50, berarti 50 dikali berapa V-nya? 2, berarti 2 pangkat 2. Maka energi kinetiknya 100 Joule. Sedangkan untuk energi potensialnya ini M dikali G dikali H sama dengan 50 dikali 10 dikali 3 sama dengan 1500 Joule. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi sumber-sumber energi. Sekian pelajaran dari Miss Intan, terima kasih. Ini yang kata masa dulu ya. Adanya di mana? Kok begini ya? Kita close aja ya? Di close nanti lihatnya. Ini nggak bisa nih. Kok begini ya? Nih. Baru close ya? Nggak apa-apa ya? Udah, Nih. ya.